Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Delarani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran, Lamongan, semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang psikologi motivasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian atau hakikat motivasi. Pengertian atau hakikat dari motivasi, yakni motivasi adalah gejala psikologi dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Michel, motivasi mewakili proses psikologikal penyebab persistensi kegiatan sukarela yang diarahkan pada sebuah tujuan. Sedangkan menurut Gray, motivasi adalah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi individu sehingga terjadi sikap antusiasme dan persistensi untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nah, pada penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan untuk melakukan suatu hal dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh seseorang tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep motivasi. Di sini dijelaskan oleh Suwanto yang terdiri dari dua model. Yang pertama yakni model tradisional dan yang kedua yakni model hubungan manusia. Yang pertama, model hubungan tradisional yakni untuk memotivasi seseorang agar gairah kerja meningkat perlu diterapkan sistem intensif dalam bentuk uang atau barang kepada yang berprestasi. Sedangkan yang kedua yakni model hubungan manusia, untuk memotivasi seseorang agar gairah kerja meningkat perlu dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga, kita akan membahas tentang jenis motivasi. Di sini jenis motivasi ada dua. Yang pertama ada jenis motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik, di mana yang pertama motivasi intrinsik adalah motivasi yang terdapat dalam diri seseorang tersebut atau tidak perlu dirangsang dari luar. Seperti contohnya, orang yang suka membaca tanpa disuruh pun dia akan mencari bukunya sendiri untuk dia baca. Sedangkan yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang perlu rangsangan dari luar atau berasal dari luar dirinya sendiri. Seperti contohnya, seseorang itu belajar karena dia tahu besok ujian dengan harapan dia akan mendapatkan nilai yang baik sehingga dia mendapat pujian dari beberapa orang yang dia sayang. Seperti itu. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi motivasi. Di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor internal yakni dalam diri individu itu sendiri. Yang A ada persepsi, B prestasi, C harapan, D kebutuhan dan E kepuasan. Sedangkan yang faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu itu ada 4. Yang A ada jenis atau sifat pekerjaan, yang B kelompok kerja, yang C situasi lingkungan, dan yang terakhir sistem imbalan yang diterima. Dan sebagai contohnya bisa dilihat di video berikut ini. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita
lakukan. Karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran, terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap. Bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa motivasi itu bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Tapi akan lebih baiknya motivasi dibangun dari dalam diri sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.